Shalom, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan memuji kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kita mau mengucap syukur buat segala yang diberikan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarlah kita tetap mengucap syukur. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah jiwaku, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Katakan ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita katakan bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Kau ya Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami ya Tuhan, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita naikkan korban pujian kita di hadapan-Nya. Naikkan ucapan syukur kita di hadapan-Nya ya. Terima kasih ya Tuhan buat segala penyertaan-Nya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu ya Tuhan dalam kehidupan
tinggikan nama Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih hal yang luar biasa bagi kehidupan kami Yesus. Sekali kita mau katakan bersyukur ya Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah ya Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidup kami ya Tuhan, sepanjang hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita minta berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami, awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Haleluya, amin. Masih semangat memuji Tuhan, mari kita teruskan pujian kita. Segala puji syukur.
saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita. Terima kasih ya Tuhan, berkesempatan yang Kau berikan ya Tuhan. Kami masih boleh mendengarkan firman-Mu saat ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita mau bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat Tuhan pada kami. Hingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada karena penyertaan-Mu. Kalau sebentar kami mau merenungkan dan kami mau belajar dan kami mau berlakukannya kehendak-Mu dalam firman-Mu dalam hidup kami. Tuhan yang memberkati kami. Urapi yang berbicara maupun yang mendengar, karena kami tahu firman-Mu adalah pedang bermata dua yang mengorek isi hati kami, yang membenarkan kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam tema bulan ini adalah ucapan syukur, di mana kita mensyukuri kedahsyatan Allah dalam hidup kita. Kita harus mensyukuri seperti gambar ini. Kita mensyukuri karena begitu dahsyatnya Allah bagi kita. Kedahsyatannya yang luar biasa. Sehingga Anda dan saya pada saat kita mengangkat tangan, salib Tuhanlah yang ada kepada kita.
Itulah yang sangat dahsyat, membuat kehidupan kita menjadi luar biasa. Subtemanya adalah mensyukuri kedahsyatan Allah yang terambil dalam kitab Mazmur 66 1-20. Mari saya ajak kita baca bersama-sama. Mazmur 66, judul perikopnya adalah nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bermazmurlah, mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh karena kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup, yang tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, yang telah memurnikan kami seperti memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dan binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Puji Tuhan. Haleluya, sangat luar biasa. Pemazmur ini mengungkapkan betapa dahsyatnya Tuhan menyertai dia. Betapa dia mengucap syukur dengan luar biasa kepada Tuhan. Mazmur ini banyak orang memperkirakan ini ada Daud, tapi beberapa juga melalui judulnya katakan ini adalah Musa. Namun bukan soal Daud atau Musa. Yang terpenting adalah pemazmur ini adalah Anda dan saya pagi hari ini. Ucapan syukur adalah tema gereja dari gereja kita sepanjang bulan November ini. Juga mengingatkan kepada kita bahwa sepanjang 11 bulan ini kita sudah lalui, jalani. Tetap Anda dan saya diberikan perlindungan oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Karenanya sangat pantaslah kita selalu menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selama 2 minggu ini telah dijabarkan tentang ucapan syukur, tentang doa, tentang bagaimana cara berdoa,
bagaimana secara konsisten kita melakukan dengan penuh syukur karena komitmen kita kepada Tuhan. Karena telah menjadi Anda dan saya dijadikan manusia yang baru. Minggu ini kita kembali merefleksikan, mengingat betapa dahsyatnya perbuatan Allah pada kita. Oleh karena itu subtemanya adalah mensyukuri kedahsyatan Allah. Betapa dia berbuat dahsyat bagi Anda dan saya. Oleh karena itu pada ayat yang ketiga A dikatakan, mari kita bersama-sama kita berseru, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu Tuhan. Pekerjaan dia yang berdahsyat kepada kita. Oleh karena itu, inilah waktunya kita senantiasa menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau kita baca di ayat yang pertama sampai ayat keempat, untuk pemimpin biduan, nyanyian mazmur. Bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu oleh sebab kekuatanmu yang besar. Musuh-musuhmu tunduk kepadamu, tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Memazmurkan namamu. Bapak Ibu Saudara, di ayat 1 sampai 4 ini sangat luar biasa, sangat dahsyat. Tuhan melakukan segala sesuatu bagi kita. Kapan peristiwa ini terjadi? Kapan peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi saat hati Anda dan saya dengan segenap hati sungguh-sungguh kita menaikkan pujian dan sujud menyembah Allah. Pada saat itulah kedahsyatan Allah yang pertama akan dinyatakan. Seperti ayatnya 1 sampai ayat 4 ini. Saat Anda dan saya dengan segenap hati sujud, menyembah, memuji Tuhan, mengagungkan Dia. Saat itulah kedahsyatannya berlaku bagi kita. Pada ayat yang kelima, yang seterusnya ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Dikatakan begini. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering. Dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia. Yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Luar biasa. Mengingatkan kita untuk flashback saat kita mengalami banyak masalah. Saat kita mengalami begitu banyak masalah yang besar. Yang kelihatannya buntu, tidak ada jalan keluar. Namun ketahuilah, Tuhan Allah yang Anda puji dan Anda sembah dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap jiwamu, Dia akan melakukan sesuatu yang luar biasa bagimu dan bagiku. Bagi kita semua orang yang percaya, di mana air laut menjadi kering dikatakannya, dan kita bisa melewatinya dengan bersukacita. Luar biasa bukan? Adalah suatu yang dahsyat yang kedua yang Tuhan berikan bagi kita. Di saat kita tidak mengerti, di saat kita tidak tahu, di saat kita mengalami jalan buntu, Dia buka jalan. God will make a way where there seems to be no way. Itu adalah ungkapan pujian yang intinya kita sudah imani. Dan pada saat kita memuji Tuhan, Dia buka jalan. Lakukanlah yang terbaik bagianmu. Biarlah Tuhan melakukan sisanya. Pasti jauh lebih baik.
Oleh karena itu, dikatakan dia dapat mengeringkan air laut. Dan Anda dan saya bisa melewatinya dengan bersukacita. Masalah apapun, kalau kita naikkan syukur kepada Tuhan, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar yang terbaik. Dia ingin kita sungguh-sungguh supaya jangan iblis mencuri kebahagiaan yang Tuhan berikan bagimu dan bagiku. Oleh karena itu, bersyukurlah, ingatlah betapa Tuhan telah membuat jalan hidupmu menjadi lebih baik. Pada saat engkau yang lalu, yang dulu, pada saat kita terpuruk, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Anda lihat kembali ke belakang. Coba renungkan apa yang dia buat buatmu dan buatku. Oleh karena itu, disitulah kita bisa mensyukuri betapa Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Yang selanjutnya adalah ayat 8 sampai 15. Ayat 8 sampai 15 dikatakan, pujilah Allah kami hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah. Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku, dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ayat 8 sampai 15 ini adalah suatu ajakan untuk kita selalu memuji Tuhan. Ajakan untuk kita ingat apa yang telah kita lakukan, apa yang telah Tuhan lakukan, apa yang telah kita janjikan, apa yang telah kita nasarkan, apa yang telah kita komitmenkan. Ayat 8 sampai 15 ini adalah ayat pengakuan, mengingat kembali apa yang telah kita ucapkan. Komitmen kepada Tuhan. Komitmen harus disertai dengan konsistensi. Oleh karena itu, ayat 8 ini adalah ajakan untuk Anda dan saya memuji Tuhan. Agar Anda dan saya tidak terlena. Anda dan saya tidak terbuai atau terlelap dengan kegembiraan sesaat setelah Anda dan saya dilepaskan dari segala masalah dengan segala problema. Anda dan saya mulai kena sindrom euforia. Kegembiraan sesaat. Lupa apa yang telah kita janjikan kepada Tuhan. Lupa apa yang kita telah janji kepada Tuhan kita untuk hidup lebih baik lagi. Hidup lebih berkomitmen lagi. Lebih baik lagi. Lebih melayani lagi. Lebih lagi dan lagi dan lagi. Jangan terlelap. Jangan terlena. Tetapi ingatlah akan perjanjianmu dengan Dia. Adalah satu perjanjian yang kudus. Yang diucapkan pada saat kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, pujian membuat semangat hidup. Pada saat kita memuji Tuhan, kita mempunyai satu hope, sesuatu yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru, semakin mengangkat. Pujian membuat semangat hidup iman untuk lebih besar. Karena saat itu, saat kita diuji,
Saat kita diberikan beban, Anda dan saya tetap memuji Tuhan. Saat Anda dilecehkan, saat Anda disepelekan, biarlah kita tetap bersyukur. Dikatakan dalam firman Tuhan, bahkan melewati kepala kami, Anda seperti dilecehkan, sudah tidak dianggap. Saat kita diuji seperti orang menguji perak, dikupas segala kekotorannya, kerak-keraknya, sehingga menjadi mengkilap. Saat kita ditambahkan beban pada pinggang kami tidak menolak, kami tidak protes, tapi kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tidak kecewa atau bahkan kami tidak menjauh kepadamu Tuhan. Tapi kami mau lebih lagi mendekat kepadamu. Lebih lagi memuji Tuhan. Lebih lagi pujian yang keluar dari mulut kami. Bukan protes, bukan sumpah serama, bukan kecewaan. Tetapi pujian, syukur dari hati yang paling dalam. Itulah yang Tuhan suka. Sehingga kita bukan sumpah serapah, bukan kata-kata kotor, bukan kata-kata kecewa, tapi kata-kata bersyukur, kata-kata yang mengagungkan Tuhan. Itulah yang membuat iman kita menjadi lebih besar. Itulah yang membuat kita berani menghadapi segala masalah yang besar, lebih besar sekalipun. Karena kita tahu Dia yang ada di dalam kita jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa. Oleh karena itu, hendaklah pujianlah yang keluar dari mulut kita. Hendaklah pujian, ucapan syukurlah yang keluar dari mulut kita. Itulah sebabnya Tuhan senantiasa membebaskan kita. Dan selanjutnya, yang terakhir adalah ayat 16 sampai ayat 20. Dikatakan, marilah dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Luar biasa kedahsyatan demi kedahsyatan yang dialami oleh Anda dan saya, oleh pemazmur. Diungkapkan kembali, di flashback kembali. Oleh karena itu, ayat 16 sampai ayat 20 adalah ayat pengingat kepada kita untuk selalu bersyukur. Isinya selalu bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Dengan Anda dan saya menjadi saksi di ayat 16 sampai 20 ini. Anda dan saya telah bersyukur, telah dilepaskan, telah dibebaskan, telah diberikan jalan keluar, telah diberikan kedahsyatan yang luar biasa. Saatnya Anda dan saya menjadi saksi Tuhan. Saatnya Anda dan saya menyaksikan perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupmu. Karena dengan bersaksi, Anda dan saya secara tidak langsung meneguhkan dan menguatkan diri kita sendiri yang pertama. Dan ingat, Tuhanlah sumber segalanya. Dan selanjutnya kesaksian kita juga meneguhkan orang lain yang mendengarnya. Mungkin dia juga dalam masalah. Dengan ada kesaksianmu yang benar, yang sungguh memuliakan Tuhan, dia juga menjadi kuat imannya, menjadi besar imannya. Dan dia juga boleh mendapatkan berkat seperti yang kita alami. Itulah kesaksian. Itulah yang dimaksudkan oleh ayat 16 sampai 20. Semua itu menjadi indah. Semua itu akan menjadi indah karena Tuhan berkenan kepada kita. Dikatakan tadi, sesungguhnya Allah telah mendengar dan Ia memperhatikan doa yang kuucapkan. Dia berkenan. Oleh karena itu, pemazmur mengatakan,
Ia mendengar dan memperhatikan serta menerima doaku. Berarti Tuhan berkenan dan mengabulkan doa kita. Adalah suatu ungkapan yang luar biasa. Adalah kejadian dahsyat yang luar biasa saat Tuhan menerima, mendengar dan mengabulkan doamu. Doa Anda dan saya. Di mana hati kita dengan tulus memuji Tuhan. Dengan segenap hati, segenap jiwa menyembah Tuhan. Dia pasti mendengar. Dia pasti membebaskan kita. Oleh karena itu, mari kita mulai menaikkan ucapan syukur senantiasa dalam segala apapun kepada Tuhan. Dengan hati, dengan pikiran, dengan segenap hati dan segenap pikiran yang benar. Itu adalah suatu kebahagiaan yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Pada saat Anda dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Doa kita didengar dan diperhatikan dan diterima oleh Tuhan. Luar biasa. Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Naikkan selalu doa syukur kepada Tuhan dengan sungguh dan dengan konsisten. Berkomitmen untuk terus menerus tidak lengah. Karena Anda dan saya telah dijadikan sebagai manusia yang baru. Oleh karena itu berbahagialah kita pagi hari ini. Diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Hafeni shalom alaihim. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah kami dengar dan kami dicelikkan pagi hari ini untuk kami berlaku setia. Untuk kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dengan hati dan pikiran dengan sungguh. Sehingga iman kami menjadi lebih besar. Lebih mengerti karena Tuhan begitu dahsyat melawat kami. Mendengar doa kami, mengabulkan doa kami. Karena Engkaulah Tuhan yang mendengar doa anak-anaknya yang dinaikkan dengan hati dan pikiran yang bertaut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua yang mendengarkan, baik melalui langsung ataupun melalui online. Tuhan jamah segala problema mereka, segala sakit penyakit mereka, segala masalah mereka. Kiranya Tuhan lawat dan berkati. Doa mereka biarlah boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan Tuhan mengabulkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kelengkapan dari Warta Jemaat. Untuk hari Selasa doa pagi jam 8 sampai jam 9 pagi melalui aplikasi Zoom. Bagi Bapak Ibu Saudara diundang bisa bergabung bersama untuk kita mengawali hari untuk berdoa bersama. Untuk hari Rabu ada Komsel Pemuda Remada jam 7 malam. Di tempat ini kiranya kita bisa bergabung untuk saling menguatkan untuk rekan-rekan pemuda. Dan bagi yang berhalangan hadir bisa mengikutinya melalui Zoom. Untuk hari Kamis kita ada persekutuan pria wanita. Diundang baik pria baik wanita, kita bisa hadir bersama-sama melalui aplikasi Zoom untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Untuk ibadah Bapak Ibu Saudara, untuk hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja di tempat ini jam 6 malam sampai dengan selesai. Dan juga bisa mengikutinya melalui Instagram Youth Fluid. Untuk hari Minggu kita sudah ada gereja di tempat ini jam 9 pagi. Namun bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa hadir, bisa juga mengikutinya di channel YouTube Tobi Linando. Dan sekolah minggu bisa Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak kecil bisa mengikuti sekolah minggu di channel YouTube Christina Natalia. Untuk persembahan, perpuluhan dan ucapan syukur
bisa Bapak Ibu Saudara langsung transfer ke rekening gereja. Dan juga bisa Bapak Ibu scan untuk barcode di layar ini. Ya, demikian pengumuman kita selama 1 minggu ini. Kiranya kita boleh mengikuti setiap kegiatan gereja dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua, siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin.